Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Laila Sari, nomor NIM 18620500146. Di sini saya mau menerangkan tentang rangkuman biologi bagian otak atau pengertian struktur bagian-bagian pada otak beserta fungsinya dan gambar-gambar otak. Yang pertama, rangkuman otak atau yang pertama pengertian otak. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia. Otak merupakan pusat dan sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron yang menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagai tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengaturan organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Struktur otak. Otak manusia terbentuk dari atas dua sel, yaitu gila dan neuron. Gila adalah sel yang melindungi neuron atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron, sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensial otak, potensial aksi. Yang selanjutnya, bagian-bagian otak. Di sini saya akan menerangkan bagian-bagian otak. Secara umum, otak menjadi 4 bagian, yaitu otak besar yang disebut cerebrum, otak kecil yang disebut cerebellum, batang otak atau brainstem, dan sistem limbik. Namun dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil. Berikut penjelasannya. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Sesuai dengan namanya, yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dan otak hewan binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara kecerdasan. Kecerdasan seseorang juga turut diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Di sini ada otak besar terbagi menjadi beberapa bagian. A. Lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. B. Lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berbeda. Di tengah lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. C. Lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual manusia, sehingga
tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Yang keempat atau D, lobus temporal. Lobus temporal berhubungan dengan suara verbal. Sehingga dengan adanya lobus temporal ini manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. 2. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital atau otak besar. Otak kecil memiliki hubungan dan fungsi gerakan manusia seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerak koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sifat dan posisi tubuh. Yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang sehingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak, cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Yang keempat, sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, hipotalamus, amigdala, korteks limbis, dan hipokampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia, pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lain. Bahkan Ledoux mengistilahkan sistem limbik sebagai tempat duduk bagi skala nafsu manusia, tempat penghargaan, kejujuran, dan tempat bermuaranya cinta dan benci. Itulah yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.